Film Hollywood yang berjudul Hell of a Night, yang artinya malam yang buruk. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Brian Child. Menceritakan tentang seorang mahasiswi yang bernama Blake yang membeli rumah baru di pinggiran kota Amerika. Sayangnya, rumah yang baru dibeli ternyata membawa malapetaka buat si Blake. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Langsung aja kita rangkum filmnya. Film dibuka dengan dua orang wanita yang lagi mencoba bermain papan Ouija. Buat kaulah tua dan kaulah muda yang gak tahu papan Ouija itu apa, papan Ouija adalah papan permainan yang bisa manggil roh arwah yang sudah meninggal. Itu sih konon katanya. Ya kalau kalian mau percaya syukur, enggak ya udah. Awalnya si teman wanita menolak untuk memainkan papan Ouija, tapi karena si wanita memaksa, akhirnya temannya mau memainkan papan Ouija tersebut. Saat percobaan pertama, tidak terjadi apa-apa, dan teman si wanita pun meminta untuk mengakhiri permainannya. Tapi si wanita masih penasaran. Dia meminta temannya untuk sekali lagi memainkan papan Ouija. Saat permainan kedua, tanpa diduga, papan itu pun bergerak sendiri. Si wanita pun mulai mengajukan pertanyaan ke papan Ouija. Dia bertanya, "Apakah kamu hantu?" Papan Ouija pun mulai menjawab dan bergerak ke kalimat tidak. Teman si wanita pun juga bertanya ke papan Ouija tersebut. Dia bertanya, "Kamu siapa?" Papanya pun mulai bergerak ke huruf demi huruf yang memunculkan nama seseorang, yaitu Raymond. Si wanita pun penasaran dan bertanya lagi, "Hey Raymond, apa maumu?" Papan Ouija pun mulai bergerak dan mengarah ke si wanita tersebut. Mereka berdua pun diam tanpa kata seperti lagu The Massive. Keanehan pun mulai terjadi, dari gelas yang tiba-tiba jatuh, lampu yang mati hidup sendiri, petir menyambar ke sana sini, sampai ke Giring Niji yang mulai mencalonkan diri jadi presiden. Lah, kok jadi bahas politik sih? Lanjut ke cerita filmnya. Si teman wanita pun mendengar suara di belakangnya. Dia pun bertanya, "Apakah kamu mendengarnya?" Si wanita pun menjawab, "Aku tidak mendengar apa-apa." Pas si teman wanita melihat ke arah belakang si wanita, dia melihat ada sosok pria berbaju putih yang sangat amat menyeramkan. Si teman wanita pun berdiri menjauhi si wanita tersebut. Karena si teman wanita kaget dan ketakutan, dia pun menjauhi si wanita tersebut. Si wanita pun heran dengan temannya. Dia mulai menyalakan lampu dan bertanya ke temannya, "Kamu kenapa?" Temannya menjawab sambil ketakutan, "Itu di belakang kamu ada setan." Si wanita pun menoleh ke belakang dan tidak melihat apa-apa. Pas si wanita menoleh ke arah temannya, tiba-tiba si wanita pun ditarik oleh sosok mengerikan. Teman si wanita pun ketakutan. Dia mencoba membuka pintu, tapi sayangnya pintunya terkunci. Akhirnya mereka berdua pun hilang entah kemana. Dan disinilah cikal bakal rumah yang membawa petaka. Scene pun berpindah ke 2 tahun kemudian. Setelah 2 tahun kejadian menyeramkan itu, rumah itu pun dijual. Dan sekarang rumah itu ditempati oleh Blake, ibunya, dan adiknya yang bernama Shane. Blake pun pergi bersama temannya yang bernama Samantha. Di dalam perjalanan, Samantha bercerita tentang masa lalu rumah itu. Dia bercerita bahwa rumah tersebut pernah dijadikan tempat bunuh diri. Di rumah itu pun ada kalung kutukan yang bila mana kalung itu diambil, orang yang mengambil kalung itu akan mati dibunuh oleh wanita yang mengutuk kalung itu. Dan yang mengutuk kalung tersebut adalah wanita yang pernah bunuh diri di rumah itu. Blake pun menghiraukan omongan Samantha dan menganggap kalau itu cuma dongeng belaka. Blake pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Blake disambut oleh ibunya yang sedang santai sambil nyebat. Ibu yang sangat amat indie. Blake pun menghiraukan ibunya yang sangat amat indie itu. Dia pun langsung bergegas ke atas. Scene berpindah ke Shane yang lagi galau dan kangen sama almarhum ayahnya. Blake pun menghampiri Shane dan menghiburnya. Blake bilang ke Shane kalau dia mau pindah ke rumah dekat hutan. Keesokan paginya, Blake pun pergi dan pindah ke rumah dekat hutan itu. Setelah selesai merapikan dan membereskan rumahnya, Blake tanpa sengaja menemukan papan Ouija yang dimainkan oleh 2 wanita yang di awal film tadi. Lalu Blake pun penasaran dan membersihkan papan Ouija itu. Pas lagi membersihkan papan Ouija, tiba-tiba telepon pun berdering. Untung aja belum diutak-atik tuh papan. Coba kalau udah diutak-atik, tamat dan ini film. Scene berganti ke Shane yang lagi teleponan sama si Blake. Tiba-tiba dia mendengar ada suara di atas loteng. Karena penasaran, akhirnya dia pun ngecek ke atas loteng. Tanpa disengaja, dia melihat ada sebuah kotak.
Karena penasaran, dia buka kotak itu. Setelah membongkar semua isi kotak, dia menemukan sebuah pistol dan kalung yang ternyata pistol itu adalah saksi kejadian bunuh diri di masa lalu. Karena tidak tahu, Shane pun mengambil kalung kutukan itu. Dan disitulah awal malapetaka buat Blake dan Shane. Shane pun berpindah ke Samantha, teman si Blake yang cerita tentang masa lalu rumahnya. Ternyata Samantha punya niat jahat ke si Blake. Samantha pengen ngerampok semua duit si Blake di dalam rumah tersebut. Ternyata memang benar kata pepatah, temanmu harimaumu. Lanjut ke cerita filmnya. Keesokan harinya, Blake pun mulai menikmati harinya di rumah itu. Pas lagi nyebat rokok marijuana, tiba-tiba dia mendengar ada sesuatu di bawah. Dia pun bergegas ke bawah dan mengecek dari mana asal suara itu. Dan ternyata itu cuma suara TV yang rusak. Dasar TV jadul, bikin parno aja. Scene berganti ke si Samantha dan pacarnya yang bernama Tommy. Ternyata dia sudah sampai di depan rumah yang ditempatin sama si Shane. Shane pun sedang santai di dalam rumah. Tiba-tiba ada suara pintu yang sedang dibuka. Karena penasaran, Shane pun menghampiri suara itu. Dan ternyata itu cuma suara pintu yang kebuka karena tertiup angin. Shane pun langsung menutup dan mengunci pintu itu rapat-rapat. Pas dia mau balik lagi ke ruangan yang tadi, pintu pun tiba-tiba terbuka lagi. Shane dengan wajah ketakutannya langsung jalan mundur. Ketika dia lagi jalan mundur sambil ketakutan, dia merasa ada orang di belakangnya. Dia pun menengok ke belakang dan tidak ada apa-apa. Pas dia mau menoleh ke depan, tiba-tiba pintu pun terbanting dan Shane melihat ada sosok wanita yang lagi bunuh diri menggunakan pistol yang tadi ia temukan. Shane pun langsung lari ke kamar dan ngumpet di balik selimut. Setelah merasa sedikit aman, Shane pun melihat keadaan dari bawah kasur. Pas lagi melihat ke bawah kasur, dia pun melihat ada kaki. Shane pun langsung lari terbirit-birit keluar rumah dan membawa mobilnya. Scene berganti ke Samantha yang sudah masuk ke dalam rumah. Samantha pun mencari di manakah letak uang itu. Setelah mencari kesana sini, akhirnya dia pun menemukan sesuatu. Bukannya uang yang dia dapat, ternyata yang dia curi adalah kalung yang kutukan yang ditemukan Shane tadi. Setelah mendapatkan kalung itu, Samantha pun langsung pergi ke rumah hutan yang ditempati si Blake. Karena dia pikir uang itu ada sama si Blake. Lanjut ke si Blake yang lagi cari saklar listrik karena rumahnya mati lampu. Pas lagi mencoba buat nyalain listrik, Blake mendengar ada suara anak kecil di balik pintu. Dia pun langsung menghampiri letak suara itu. Pas mau dia membuka pintu, ternyata pintunya terkunci. Dia pun melihat ada lubang di pintu. Pas dia lagi mengintip ke lubang itu, tiba-tiba anak kecil itu pun mengintip sama seperti Blake. Blake pun kaget. Karena si Blake wanita memberani, akhirnya dia mendobrak pintu itu. Dan dia melihat ada anak kecil lari ke dalam hutan. Blake pun langsung mengikuti anak kecil itu. Scene berganti ke si Samantha yang udah nyampe ke rumah si Blake. Dia pun langsung mencari di manakah keberadaan si Blake. Lanjut deh ke si Blake. Akhirnya setelah mengikuti anak kecil itu, Blake menemukan anak kecil itu. Anak kecil itu pun menceritakan tentang kejadian di awal film tadi. Anak kecil itu menyuruh Blake buat membakar papan Ouija tersebut. Karena papan Ouija tersebut telah membawa iblis dan neraka ke rumah itu. Blake pun langsung bergegas mencari papan Ouija itu. What are you doing, Harry? Pas lagi mencari papan Ouija itu, tiba-tiba Samantha ada di belakang dan langsung menodongkan senjata ke si Blake. Samantha pun langsung meminta uang ke si Blake. Pas lagi mengancam Blake, Samantha mendengar ada suara langkah kaki di atas. Melihat Samantha lengah, Blake pun langsung menggedik Samantha dan kabur mencari papan Ouija. Setelah sadar, Samantha pun langsung ke atas dan mencari keberadaan Blake. Bukannya ketemu sama si Blake, Samantha malah ketemu jurik dari neraka. Tanpa aba-aba, jurik itu pun langsung membunuh Samantha. Lanjut ke si Blake. Blake pun kembali ke rumahnya dan mencari papan Ouija. Bukannya ketemu sama papan Ouija, Blake malah ketemu sama wadon jadi-jadian. Blake pun langsung dicekik sama wadon itu.
Entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba Wadon itu melepaskan cekikannya. Blake pun langsung kabur ke mobilnya. Layaknya film horor seperti biasa, mobilnya pun mogok gak bisa dinyalain. Setelah berusaha ngutak-ngatik mobil, akhirnya nyala juga deh tuh mobil. Pas dia mau mundurin mobil, tiba-tiba dia disekap sama si Tommy, pacarnya si Samantha tadi. Setelah disekap dan dipukuli oleh Tommy, Blake pun tersadar dengan tangan terikat. Tommy pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tommy pun langsung ingin membuahi si Blake. Pas lagi mau pembukaan, Tommy mendengar ada suara di depan. Setelah dicek keluar, ternyata ada papan ouija yang dicari-cari sama si Blake. Tommy pun langsung melempar papan ouija itu ke Blake dan bergegas mencari Samantha. Blake pun tidak menyia-nyiakan kepergian Tommy. Blake langsung berusaha kabur dan menggedik Tommy dari belakang. Setelah menggedik Tommy, Blake pun langsung membakar papan ouija itu. Pas dia lagi membakar ouija itu, tiba-tiba Blake diserang sama jurik dan neraka yang tadi ngebunuh si Samantha. Perkelahian sengit pun tidak terelakkan. Setelah bonyok sana sini, akhirnya perkelahian dimenangkan oleh Blake. Blake pun langsung pergi dari rumah itu. Scene berganti ke si Shane yang udah sampai di rumah si Blake. Pas lagi nyari si Blake, Shane pun melihat ada ruangan yang sudah dipantek. Pas dia mau masuk, filmnya habis.